Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, berjumpa lagi dengan Pak Azhar. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran PABP, dan tentunya untuk kesempatan kali ini kita sudah berganti bab atau berganti tema. Karena kalau kemarin kita sudah belajar tentang akhlak terpuji, untuk pertemuan kali ini kita berganti ke bab ibadah. Bab ibadah untuk semester 2 kali ini kita akan membahas tentang puasa sunnah. Kalau semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ibadahnya puasa Ramadan. Sekarang kita akan membahas tentang puasa sunnah. Langsung saja kita mengingat kembali apa itu arti atau apa pengertian dari puasa. Masih ingat? Puasa berasal dari bahasa mana? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Arab kah? Atau bahasa Inggris? Puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam. Artinya apa, Pak? Ada yang ingat? Saum atau siam artinya apa? Secara bahasa yaitu artinya menahan. Ingat-ingat ya, saum atau puasa dalam bahasa Arab artinya menahan. Lalu menahan apa, Pak? Ini lalu arti puasa secara istilah. Ini agak panjang ya anak-anak ya. Di buku juga sudah ada. Puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari makan, minum, atau hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah. Itu pengertian puasa secara istilah. Agak panjang sedikit ya. Pak Azhar harapkan anak-anak tahu dan ingat saja. Tidak perlu hafal tetapi ingat. Itu ya, itu masalah pengertian dari puasa. Lalu kita lanjut, langsung masuk. Oh iya, lupa Pak Azhar. Jadi kalau yang namanya puasa sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Karena apa? Sunnah. Beda dengan puasa wajib atau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan tergolong sebagai puasa wajib. Sudah ada kata-katanya wajib. Yang namanya puasa Ramadan termasuk dalam rukun Islam, berarti harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka umat Islam atau orang tersebut akan berdosa. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah mau dikerjakan akan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan tentunya namanya puasa sunnah itu ada aturannya. Aturannya apa, Pak? Dalam pelaksanaannya berbeda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan cuma ada satu itu di bulan Ramadan, yang insya Allah kita akan menjumpai 1 bulan ke depan. Itu ya. Sekarang langsung masuk ke macam-macam puasa sunnah. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya yang akan kita bahas. Yang pertama, puasa Senin dan Kamis. Ini paling umum kita laksanakan ya. Anak-anak pasti juga sudah pernah melaksanakannya. Puasa Senin dan Kamis, dari namanya saja sudah pasti pelaksanaannya sudah diketahui. Dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis saja. Bebas, tidak dibatasi mau berapa bulan atau mau berapa kali dalam sebulan. Itu bebas karena bersifat sunnah. Lalu yang kedua, puasa Daud. Ada yang tahu puasa Daud? Puasa Daud itu puasa yang dikerjakan dengan cara bagaimana? 1 hari puasa, besoknya tidak, besoknya lagi puasa, besoknya tidak, dan seterusnya. Jadi yang namanya puasa Daud itu puasa yang dilakukan 2 hari sekali. Gampangannya ngono. Sehari ini, seumpama Pak Azhar hari Selasa ini puasa Daud, besok hari Rabu tidak,
nanti di hari Kamis Pak Azhar puasa lagi karena puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Kenapa kok dinamakan puasa Daud? Karena puasa ini dulunya dilakukan atau yang pertama melakukan yaitu Nabi Daud. Lalu yang ketiga, puasa Yaumul Bid. Apa itu Pak puasa Yaumul Bid itu Pak? Nah, puasa Yaumul Bid itu puasa yang dilakukan atau dilaksanakan setiap tanggal 13, 14 dan 15 atau tanggal 13 sampai 15 setiap bulan Hijriah. Nah, maksudnya gini. Jadi puasa Yaumul Bid itu puasa yang bisa dilaksanakan setiap bulan, tengah bulan, tetapi tengah bulan Hijriah, bukan bulan Masehi ya. Hijriah ya. Hijriah itu ya bulan tanggal Islam, bukan Januari, bukan Februari, itu bukan, itu Masehi. Kalau Hijriah itu Ramadan, Safar, Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, itu setiap bulannya setiap tengah bulan, tanggal 13 sampai 15. Selama 3 hari. Terus puasa Syawal. Nah, puasa Syawal anak-anak yang sudah pernah ikut atau pernah melaksanakan. Nah, puasa Syawal ini puasa yang dilaksanakan selama 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan setelah Ramadan. Tujuannya apa Pak? Nah, jadi puasa Syawal itu tujuannya diantaranya melengkapi atau sebagai gantinya kita berpuasa selama 1 tahun. Nah, kok bisa Pak? Nah, jadi apabila anak-anak melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari setelah puasa Ramadan, bulan Ramadan selesai, terus Idul Fitri tidak boleh berpuasa. Setelah itu anak-anak boleh melaksanakan puasa Syawal, yaitu selama 6 hari. Tidak harus 6 hari berturut-turut, boleh awalnya kita niati dulu, berniat puasa Syawal selama 6 hari kita niati, meskipun nanti anak-anak lupa, wah aku raiso 6 dino terus berturut-turut ya Pak, ya enggak apa-apa. Seumpama sekarang ingat puasa, nah besoknya lupa Pak enggak puasa, lalu kita bisa melanjutkannya besok. Tapi kita sudah berniat apa? Berniat puasa Syawal selama 6 hari. Dan keutamaannya yaitu seperti puasa selama satu tahun. Itu. Terus puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah. Dilaksanakan 1 hari sebelum Idul Adha. Saurunge apa? Bodo besar. Nah, ini 1 hari ya. Nah, jadi kenapa kita ada puasa Arafah itu? Jadi orang yang sedang haji atau semua orang yang sedang berada atau sedang menunaikan ibadah haji sedang berada di Arafah, di apa ya namanya di sana itu? Seperti tempat bermukim sementara selama semalam sehari. Dan kita orang yang tidak ikut atau tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk puasa Arafah. Keutamaannya dari puasa Arafah yaitu menghapus pahala, menghapus dosa tahun sekarang dan tahun yang akan datang. Nah, itu keutamaan dari puasa Arafah. Cuma 1 hari, 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha. Terus yang selanjutnya puasa Tasu'ah dan Asyura. Nah, puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, cuma tanggal 9. Kalau yang tanggal 9 disebut dengan Tasu'ah, yang tanggal 10 disebut Asyura. Bahasa Arab ya ini anak-anak ya. Kalau anak-anak sudah pernah diajarkan sama Bu Laili, ini tanggal 9 ini Tasi'ah. Nah, bahasa Arabnya Tasi'ah, lalu dijadikan nama puasa Tasu'ah. Yang tanggal 10 Asyarah, nah, Asyura tanggal 10 Muharram itu ya. Lalu puasa sunnah yang terakhir, puasa Sya'ban, puasa sebelum bulan Ramadan. Nah, ini kalau kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Nah,
dianjurkan atau disunahkan apa? Untuk melaksanakan puasa Sya'ban. Tujuannya apa puasa Sya'ban? Tujuannya melatih kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi puasa Ramadan. Latihan poso saurunge puasa Ramadan. Nah, itu tujuannya dari puasa Sya'ban, dan itu tidak ditentukan mau berapa hari. Seperti itu ya. Nah, untuk materi kali ini kita cukupkan. Dari pengertian puasa sampai macam-macam puasa sunnah, sama sedikit pengertian dari puasa sunnah sama tata pelaksanaannya. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut untuk membahas ketentuan puasa sunnah sama keutamaan puasa sunnah. Seperti itu ya anak-anak ya. Pak Azhar cukupkan. Apabila ada salah dalam menyampaikan materi, boleh mengkoreksi Pak Azhar. Pak, tadi Pak Azhar waktu menyebutkan ini salah. Nah, tidak apa-apa, silahkan diingatkan melalui WhatsApp. Boleh mengingatkan Pak Azhar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.